Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu buat Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Pada minggu yang indah ini, Minggu Rogate, tepatnya 17 Mei 2020, kita akan menyambut firman Tuhan, menjadi santapan rohani buat kita, dalam rangka memberi penguatan kepada kita, berpengharapan di tengah-tengah kehidupan ini, yakni terambil dari 1 Tawari pasal 17, dimulai dari ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Doa syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di matamu, ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hatimu Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau dan tidak ada Allah selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya, untuk mendapat nama bagimu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau, ya Tuhan, menjadi Allah mereka. Dan sekarang, ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel, adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau, ya Allahku, telah mengatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu, ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Kau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikian pembacaan nas firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, Daud adalah salah seorang figur yang banyak disebutkan di dalam Alkitab, dan cerita kehidupannya dapat dijadikan sebagai pelajaran berharga di kehidupan zaman ini juga. Di antaranya ialah, ia tidak diperhitungkan oleh ayahnya saat Samuel hendak mengurapi anak-anak Isai ayahnya menjadi raja di Israel. Tetapi malahan Daudlah yang diurapi Samuel menjadi raja dari antara saudara-saudaranya. Cerita lain adalah seorang raja yang jatuh cinta kepada istri prajuritnya, lalu merencanakan pembunuhan kepada prajurit tersebut agar raja dapat menguasai sepenuhnya istri prajuritnya. Ketiga, yang tak kalah menarik perhatian adalah
saat seorang nabi di bawah kekuasaannya menegurnya dengan keras. Daud justru menerima teguran itu dan ia pun bertobat. Terakhir yang kita catat saat ini adalah bahwa Daud tidak mau mencelakakan orang yang diurapi Tuhan. Saat Saul memburunya untuk membunuhnya, tertidur di pintu gua persembunyian Daud. Daud tidak membunuhnya kecuali hanya merobek sedikit pakaian Saul. Kemudian ditunjukkan kepada Saul saat Saul terjaga. Sebenarnya masih banyak lagi cerita tentang kehidupan Daud yang boleh dijadikan pelajaran buat generasi sekarang ini. Tetapi kali ini yang diangkat jadi khotbah adalah cerita tentang doa pengucapan syukur oleh Daud kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, membaca dan mempelajari nas ini dengan seksama dan sungguh-sungguh, kita akan mendapat bimbingan untuk mengerti tentang mengucap syukur. Sebelum tiba kepada doa pengucapan syukur itu, ada hal-hal yang harus diperhatikan supaya seseorang dapat bersyukur dengan baik. Di antaranya ialah, pertama, mengucap syukur dalam doa. Raja Daud melakukan hal doa mengucap syukur karena dia telah mengenal berkat-berkat Tuhan yang diterimanya dan diterima oleh keluarganya. Maka demikian jugalah saat ini, sebelum seseorang mengenal dan mengerti berkat Tuhan, ia tidak akan tahu bersyukur kepada Tuhan. Berkat Tuhan harus dilihat dari beberapa aspek. Berkat Tuhan itu tidak boleh diukur hanya dari sisi sukses dalam karya di tengah-tengah kehidupan ini, sehingga beroleh harta yang banyak. Tetapi damai sejahtera dalam keluarga itu juga adalah berkat. Ketenteraman hati, pekerjaan, kesehatan, kesempatan menduduki jabatan dan kuasa tertentu, itu juga adalah berkat. Yang ketiga, hal lain justru yang sering tidak disadari manusia adalah perlindungan Tuhan. Banyak hal yang tidak kita tahu, tetapi Tuhan adalah Maha Tahu. Kemahatauan Tuhan itulah yang menjadi perlindungan bagi kita dari segala macam bentuk malapetaka duniawi. Tak seorang pun di antara kita yang tahu apa yang akan terjadi nanti dan besok, lusa. Tetapi Tuhan itu pemilik akhir zaman dan lain-lain. Ini berarti saudara-saudara bahwa setiap orang harus bisa menyebutkan apa itu berkat Tuhan, apa itu karunia Tuhan, sehingga seseorang mengerti apa itu doa pengucapan syukur. Raja Daud yang mengerti berkat-berkat Tuhan bagi hidupnya dan hidup keluarganya. Ia juga tahu teguran Nabi Nathan adalah untuk kebaikan dirinya, sehingga ia bertobat, mengaku salah kepada Tuhan. Hal-hal lain inilah yang menjadi dasar Daud menyampaikan doa ucapan syukur kepada Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, sikap yang ditampilkan Daud dalam doa ucapan syukur ini adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan sebab Tuhan telah memberkatinya dan keluarganya. Padahal sesungguhnya Daud dan keluarganya bukan siapa-siapa, namun Allah berjanji akan memberkati keturunan Daud. Pemuliaan Tuhan oleh Daud dengan berkata, "Tidak ada seperti Engkau ya Tuhan, perbuatanmu dahsyat, membebaskan umatmu dan membuat mereka menjadi miliknya untuk selamanya. Dan Tuhan menjadi Allah mereka." Ini adalah bentuk pemuliaan Tuhan oleh Raja Daud. Dan berikutnya menyambut janji berkat Tuhan, Daud dan keluarganya dengan gembira. Menyambut janji berkat Tuhan sebab mereka percaya bahwa suatu bangsa atau seseorang yang diberkati Tuhan pastilah terberkati. Karena itulah arti yang sesungguhnya dari berkat. Berkat itu tidak hanya semata-mata sukses dalam kehidupan jasmani, tetapi jika hati kita tenteram dan damai, kita berpengharapan, itu juga adalah berkat yang kita terima dari Tuhan. Demikianlah Daud menyampaikan dua ucapan syukur ini setelah Nabi Nathan memperkenalkan firman dan kasih Allah kepada Daud. Pengakuan, kesaksian dan doa ucapan syukur ini tentulah akan menginspirasi kita dalam konteks kekristenan kita saat ini.
untuk mengenal berkat dan karunia Tuhan, karena itulah dasar utama supaya kita tahu menyampaikan doa ucapan syukur kepada Tuhan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan nama minggu kita hari ini Rogate, yang artinya berdoa, dan kali ini doa yang ditekankan adalah doa ucapan syukur. Kesempatan yang ada pada kita memahami berkat-berkat yang kita terima dari Tuhan. Inilah sebenarnya jawaban ketika ada pertanyaan, mengapa harus bersyukur? Mengapa harus menyampaikan doa syukur kepada Tuhan? Jawabannya adalah karena Tuhan telah begitu banyak memberi berkat bagi kehidupan kita, memelihara kita, menuntun perjalanan hidup kita, menjaga kita dari berbagai malapetaka dunia. Ini yang harus tetap kita jadikan sebagai dasar, bahwa dengan mengenal anugerah Tuhan itulah kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Sebab penyertaan Tuhan bagi kita dan berkatnya adalah kekal untuk selama-lamanya. Termasuk ketika sampai hari ini kita masih selamat dari wabah virus corona. Ini juga adalah merupakan berkat yang harus kita syukuri kepada Tuhan. Dan ke depan kita berharap virus corona ini akan segera berhenti. Dan kita juga pulih kembali situasi dan keadaan kita. Kita sehat-sehat diberkati Tuhan, memuji dan memuliakan namanya. Terpujilah Tuhan karena berkat-berkat yang telah begitu banyak kita terima daripadanya. Amin. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau Tuhan kami yang memberikan segala yang perlu, berkat dan karunia memenuhi hidup kami, menjagai kami dari berbagai malapetaka dunia. Karena itu ajari kami Tuhan untuk selalu bersyukur seperti Daud dan mengenal akan kasih karunia-Mu. Karena kami berpengharapan Engkau adalah Bapa kami, penolong kami, penuntun kami, memberi segala yang perlu. Ajar kami untuk mempunyai iman yang teguh, sehingga untuk menjalani hari-hari kehidupan ini, kami tetap setia, percaya kepada-Mu, dan mensyukuri hidup ini adalah berkat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa-doa kami, kiranya Engkau berkenan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.